sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Halo sahabat Yahmiyanto Channel, dimana saja berada, jumpa lagi dengan saya di Yahmiyanto Channel. Baik sahabat penghobi tanaman hias, khususnya janda bolong ya, jumpa lagi dengan saya di channel Yahmiyanto, khususnya tentang tanaman hiasnya ini janda bolong. Baik sahabat, pada video kali ini adalah bagaimana kita memindahkan ya tanaman bibit janda bolong yang kira-kira sudah berusia 2 bulan atau 3 bulanan ya. Ini siap untuk dipindahkan di pot tersendiri ya, dan akan saya letakkan di meja tamu, karena ini tanaman hias yang tergolong unik ya. Baik sahabat, jangan lupa sahabat ya, bagi sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga hari ini rezekinya melimpah sahabat ya. Oke sahabat, ini adalah tanaman hias janda bolong yang sudah kita semai melalui media pasir bersih ya sahabat ya. Memang media pasir bersih sangat ampuh untuk menjadi media tanam bagi bibit tanaman hias janda bolong ya. Jadi ini sudah bibit ini sudah berusia sekitar 3 bulanan ya. Jadi siap untuk dipindahkan karena sudah tinggi, dan mari kita lepaskan pelan-pelan ya. Kalau dicabut agak keras, jadi kita pukul-pukul kalau supaya dia gempur ya, nantinya bisa terlepas dari media tanam pasir ya. Di pot ini pot botol aqua kita cabut pelan-pelan dan kita lepaskan dari media tanam pasir bersih dengan botol aqua ya. Tentunya cara membuat atau merancang bibit tanaman hias ini dengan media pot bunga dan media pasir sudah ada video kita terdahulu ya, bisa sahabat lihat, putar-putar video-video yang lama ya. Ini adalah sudah 3 bulan yang lalu usianya, lihat akarnya sudah banyak memanjang ya. Jadi media pasir bersih sangat ampuh untuk menjadikan media semai ya, media tanam semai jadi bibit tanam janda bolong yang kita potong batangnya seruas demi seruas, dari mata ke mata kita potong lalu kita tancapkan di media pasir bersih, kemudian media botol aqua bekas ya, kita cabut. Nah, ini dia akar-akarnya sahabat, tuh panjang banyak ya, padahal baru berusia 3 bulan sahabat. Jadi media pasir bersih 100% pasti berhasil sahabat. Nah, kita pindahkan ke media tanam pot yang agak besar ya. Kemudian ini rencananya akan saya letakkan di meja tamu nanti sahabat. Nah, kita bersihkan nanti, kita masukkan ini tanah ya, kompos kotoran tai lembu ya, tapi sudah menjadi tanah. Jadi perbandingan 1:1 ya, pasir 1, kemudian tanah ini ya, tanah pupuk dari media kotoran lembu ya. Jadi sudah menjadi tanah, jadi kita satukan, kita masukkan ke dalam pot ini. Jadi tanah ini perbandingan 1:1 ya, tanah biasa dengan kotoran lembu ya yang sudah menjadi tanah, agar supaya nantinya tanah di pot ini terlihat gembur ya. Jadi akar-akar dari tanaman hias ini jadi janda bolong akan cepat ini ya, berkembang ya. Nah, lihat ya sahabat, cantik sahabat ya. Saya sampai lupa nih pas sahabat, udah 3 bulan saya biarkan di samping rumah, ternyata sudah besar sahabat. Dan karena tidak saya perhatikan, jadi banyak daun-daunnya yang
mungkin dimakan ulat ya sahabat ya. Kita tidak mengontrolnya. Jadi eh, setelah saya lihat-lihat rupanya sudah banyak, kira-kira 8 helai batang sahabat. Cuman ada daun-daunnya yang sudah dimakan ulat mungkin ya. Jadi gundul ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tanaman bonsai ini, yang taman hias bonsai jenis jana bolong ini dapat tumbuh subur ya sahabat ya. Nanti akan kita pindahkan, setelah kita pindahkan di sini, tentunya dia akan berkembang, dan akan terlihat cantik sahabat ya. Itu dia. Ya, kita cukup meletakkannya di bagian atas, kemudian kita goyang-goyang aja, nggak perlu dipadatkan. Nanti di saat kita diadakan penyiraman, dia otomatis akan padat sendiri sahabat. Jadi kita tidak perlu padatkan, karena udah pasti ini tanaman ini pasti tumbuh ya. Dan untuk sementara jangan langsung kena matahari sahabat ya, taruh di teras rumah dan di tempat yang sejuk, karena tanaman ini tidak perlu dengan panas total ya, harus berada di teras atau di bawah pohon agar dia tidak langsung kena sinar matahari. Jadi tanaman hias jana bolong ini sangat sensitif ya, dengan panas yang 100% kena matahari dia bisa layu sahabat, pertumbuhan daunnya bisa terganggu, bisa menguning sahabat. Ini adalah media tanam pasir yang sudah kita tuang, kita masukkan kembali sahabat, karena ini bisa berguna lagi untuk pembibitan berikutnya sahabat. Nanti jika ada waktu saya akan membibit lagi ya, karena banyak tanaman pohon jana bolong kita yang sudah menjalar tinggi dan siap untuk dijadikan bibit sahabat. Ya kan sahabat, cukup seperti ini sahabat. Tanah pasir tadi yang sudah bersih, yang kita buang ke bawah tadi, kita tuang, kita masukkan kembali, dan ini akan menjadikan media tanam bibit baru ya. Kita simpan lagi, karena nanti kita akan cari bibitnya ya. Itu sahabat. Baik sahabat Yahmianto channel, di mana saja berada, jangan lupa sahabat ya, bagi sahabat sambil menonton ini sahabat, sambil subscribe sahabat ya kan. Karena membantu subscribe di channel YouTube ataupun di channel media-media sosial lainnya, ganjarannya adalah pahala sahabat ya. Kata-kata Ustadz sebagian, memberi subscribe di channel manapun ya, siapapun orangnya yang tidak kenal, itu kita mendapat ganjaran pahala sahabat, yakni berupa pahala amal jariah sahabat ya. Walaupun sedikit, tapi amalnya tidak putus-putus, pahalanya tidak terputus-putus, nyambung terus ya, karena ini adalah tergolong dengan amal jariah. Jadi sahabat jangan segan-segan untuk memberikan subscribe bagi yang belum pernah memberikan subscribe di channel ini sahabat ya. Oke, kita ulang lagi sahabat ya. Ini dia, kita pukul-pukul ke bawah agar supaya bisa terlepas ini bibit jana bolong ini yang sudah berusia 3 bulan ya. Ada sekitar 8 helai daun sudah tumbuh, jadi sudah layak untuk kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Jadi kalau kita cabut mungkin bisa putus akarnya sahabat. Bagus kita kita pukul-pukulkan ke tanah ya, agar supaya terlepas dari media pasir. Jadi sebaiknya kita jatuhkan semua pasirnya agar supaya dia tidak putus tentunya sahabat ya. Oke. Baik sahabat Yahmianto channel, di mana saja berada, saat ini kita sedang melakukan proses penanaman bibit jana bolong yang sudah berusia 3 bulan ke pot yang lebih besar ya sahabat. Ini dia ya, pelan-pelan kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar ya, yang agak unik potnya ya, karena akan kita letakkan di atas meja ya, karena tanaman ini tergolong tanaman hias mahal sahabat, dulu mahal sahabat ya. Tadi kita cari pot yang khusus, yang sesuai dengan selera ya, agar supaya dapat enak dipandang sahabat ya. Kita letakkan di atas meja nanti sahabat. Ini dia ya, setelah kita letakkan di sini kita berikan
tanah ya, yang tanah kompos ataupun bekas kotoran sapi ya yang sudah menjadi tanah. Nah ini dia, saya ambil dari belakang tetangga. Ya dia kita siram agar supaya tidak patah ya. Kita nggak perlu ditekan-tekan, kita letakkannya dari atas, kita tuangkan dari atas, dan nanti kita pukul-pukulkan, kita goyang ya pot-potnya, nanti akan padat sendiri dia, karena dia perbandingannya 1:1 saya bikin ini ya. Media pupuknya kita beri 1, kemudian tanah biasa kita beri 1 campur pasir, agar supaya situasi tanah nanti tetap gembur, agar perkembangan akar janda bolong ini bisa maksimal ya, tidak terganggu dia, tidak mengeras ya. Jadi kita tidak perlu memadat-madatkan, karena ini sudah perbandingan banding 1 ya, 1:1 pupuk tanah yang tanah pupuknya 1, kemudian tanah biasa 1 dicampur sedikit dengan pasir, agar supaya tetap dalam kondisi tidak padat nantinya sahabat. Kalau sudah lama, kalau kita siram dengan perbandingan seperti ini, dia tidak padat, jelas akar-akarnya akan berkembang dengan baik ya. Ya sahabat ya. Oke sahabat Yahmianto Channel, dimana saja berada, saat ini kita sedang melakukan proses pemindahan ya bibit janda bolong yang berusia 3 bulan melalui media tanam pasir bersih, dan ini sudah kita lakukan pemindahan, dan tinggal memadatkan dengan cara menggoyang-goyang potnya saja, tidak perlu kita padatkan dengan menekan-nekan, kita harus goyang-goyang aja. Kemudian nantinya kita adakan penyiraman. Di saat penyiraman itulah nantinya media tanah ini ya akan padat sendiri ya, karena seperti kita ketahui bahwasanya tanaman hias janda bolong ini akarnya akar serabut ya, jadi gampang putus. Kalau kita tekan-tekan nanti bisa putus, jadi sebaiknya nggak usah ditekan ya. Kita berikan tanah dari atas, kemudian kita goyang-goyang, sudah padat sendiri nanti dia di saat kita melakukan proses penyiraman sahabat ya, pada tahap akhir yaitu proses penyiraman. Jadi tidak perlu ditekan-tekan sahabat, karena kita ketahui bahwasanya akar dari janda bolong ini, tanaman hias janda bolong ini akar serabut, kecil-kecil, panjang, jadi mudah sekali patah ya. Jadi kalau kita adakan tekan-tekanan, ditekan dari atas, nanti bisa patah. Nah ini adalah bekas media tanam pasir bersih, kita masukkan lagi pasir tadi yang sudah kita jatuhkan, agar supaya bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembibitan berikutnya ya. Memang saya ada rencana akan mengadakan pembibitan lagi, karena bibit janda bolong yang sudah kita lakukan penanaman pada video-video terdahulu sudah panjang sahabat, sudah melebihi dari batang jalaran. Jadi akan kita lakukan pemotongan, dan tentunya kita lakukan pembibitan baru ya. Mungkin nanti kalau sudah jadi seperti ini, mungkin ada yang mau beli sahabat, kita beri, kita kasih kalau ada yang mau beli ya sahabat ya. Ya baik sahabat Yahmianto Channel, dimana saja berada, saat ini kita sedang melakukan proses pemindahan ya bibit janda bolong yang berusia 3 bulan ke media tanam yang lebih bersih, yang lebih besar ya, agar supaya pertumbuhan akarnya lebih cepat, dan daun-daunnya juga bisa terawat ya, karena selama ini tidak terawat, sehingga daun-daunnya banyak yang dimakan ulat ya, tanpa kita kontrol ya, ternyata sudah rimbun daunnya, sudah 8 helai batang daun, tapi daunnya banyak yang dimakan makan ulat, jadi terlihat tinggal batang-batang daunnya aja ya, nggak apa-apa, nanti akan tumbuh lagi ya sahabat. Nah inilah sahabat ya, sahabat Yahmianto Channel, dimana saja berada, terima kasih sahabat, terima kasih masih bersama Yahmianto Channel ya. Sahabat bergabung dengan channel ini tentunya sahabat beruntung, karena sahabat mendapatkan ilmu bagaimana cara memindahkan
tanaman hias jana bolong dengan bagus, dengan baik, dan tanpa cacat pada bagian akar-akarnya. Nah, ini kita lakukan proses terakhir, yaitu proses penyiraman, ya, pelan-pelan agar supaya kita goyang sedikit, kemudian kita siram lagi agar supaya tanah bisa padat sendiri, ya sahabat. Tanpa kita tekan-tekan, dengan diadakan penyiraman seperti ini, otomatis tanah akan menjadi padat sendiri, sahabat, ya. Ya, itulah. Oke, sahabat, ya. Mudah-mudahan dengan video ini sahabat mendapatkan ilmu yang lumayan, sahabat, ya. Dan tentunya ini adalah pengalaman yang pribadi, sahabat. Oke, sahabat, sampai jumpa. Dadah.